Selamat hari Minggu, umat yang terkasih, baik yang di dalam ruangan kebaktian maupun di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah Ayo memberi, jangan mencuri. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Angelin Chandra. Kedua, mulai bulan November, kegiatan talk atau telaah Alkitab lintas kewilayahan akan diadakan sebulan sekali, yaitu setiap hari Rabu pertama pukul 19.30. Ketiga, mulai bulan November, kebaktian wilayah virtual akan diadakan kembali setiap Rabu ketiga pukul 19.30. Adapun pembagian wilayahnya sebagai berikut. Wilayah 1, wilayah 2, gabungan wilayah 3 sampai dengan 5, dan gabungan wilayah 6 sampai dengan wilayah 10. Keempat, pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 18, akan diadakan doa bersama yang akan dibawakan oleh TPG Kristian Adi Pamungkas. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, tema ibadah hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Kita tahu bahwa memberi dan mencuri adalah dua hal yang berlawanan. Memberi berarti menyerahkan hak atau harta kita untuk orang lain. Sementara mencuri berarti mengambil hak atau harta orang lain. Tentu tidak mudah untuk memberi, sebab terkadang kita lebih mementingkan diri sendiri dan abai terhadap sesama. Sikap egois ini kemudian melahirkan perbuatan dosa mencuri. Tentu, mencuri tidak selalu identik dengan mengambil uang atau barang sesama. Mencuri juga bisa berbentuk yang lain, misalkan pencurian waktu kerja, pencurian kekayaan intelektual, atau copyright menggunakan software bajakan, korupsi, dan lain-lain. Menjadi perenungan kita adalah, apakah kita sudah memelihara spiritualitas memberi, atau kita masih hidup dalam mentalitas mencuri yang merugikan sesama kita? Pada saat ini saya mengajak kita untuk mengakui kelemahan kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari betapa berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan berkat rohani dan jasmani bagi kami dan keluarga kami. Di dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan, Engkau setia menemani dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Di tengah limpahan kasih-Mu, kami menyadari jika terkadang kami menampilkan sisi egois kami. Kami tidak peduli dengan kondisi dan pergumulan sesama kami. Kami lebih memilih menutup mata kami. Ketika kami dipanggil untuk memberi, justru kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tidak jarang kami mencuri hak sesama kami. Kami tidak melakukan kewajiban kami terhadap mereka yang telah berjasa bagi kami. Kami melakukan korupsi waktu di lingkungan pekerjaan. Kami menggunakan software bajakan yang pada akhirnya apa yang kami lakukan mendatangkan kerugian bagi sesama kami. Ya Bapa, inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Kami mohon, ampunilah kami. Baharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belahan hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu.
asik puasa di padang tandus gersang. Untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih. Untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di dera, mati nyaris dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun di rumah, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Firman yang kami yakini akan menuntun kami, tetapi juga firman itu menegur kami. Acap kali kami hanya tahu akan firman-Mu, tapi terkadang betapa sulitnya buat kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dengan pikiran kami memahami bahwa firman itu menjadi dasar dalam lingkup hidup kami. Tapi pada kenyataan, terkadang sulit menjadikan firman sebagai dasar di dalam segala perbuatan kami. Namun dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan, Engkau tidak henti-hentinya terus berbicara kepada kami melalui firman yang kami dengar. Maka ketika sebentar kami membaca, Tuhan tolong kami. Kuduskanlah setiap kami masing-masing ya Bapa. Bukalah telinga kami, hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dan bukan cuma sekedar memahami, tapi biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dengarkanlah setiap permohonan kami pada saat ini. Dan biarlah Engkau yang boleh mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika sekarang kami mau membaca firman-Mu, mampukanlah kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami mau berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kita pada saat ini, pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38, sampai dengan ayatnya yang ke-44. Injil Markus, pasal 12, ayat 38, sampai dengan 44. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang saya. Kenapa? Hari ini kuota penuh. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih beribadah dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan, saya lagi ngomong-ngomong, kapan ya itu silang-silang di kursi bisa diangkat. Pengen rasanya ngangkat itu, dihapus semua itu silang gitu ya. Supaya kita boleh beribadah bersama-sama dengan lebih dengan lebih nyaman mungkin ya, bisa dengan lebih kusuk. Kenapa? Karena kita tidak berjauh-jauhan dengan teman kita, dengan saudara kita. Walaupun tetap kudu jaga jarak juga sih gitu ya. Bapak Ibu senang. Tetapi kalau kita lihat tema kita pada hari ini cukup membuat kita berpikir. Kenapa? Karena tema kita adalah ayo memberi, jangan mencuri. Sementara 2 kata ini, memberi dan mencuri, adalah 2 kata yang apa? Yang bertolak belakang, yang kontradiksi, ya. Bertolak belakang, memberi dan mencuri ini berlawanan, ini berbeda, ini bertentangan sekali. Lalu kenapa jadi temanya ayo memberi dan jangan mencuri? Ya. Padahal ini bertolak belakang. Tapi ada loh ya, kalau nggak salah, yang orang mencuri tapi kemudian hasil curiannya, hasil rampokannya dipakai untuk menolong orang lain. Tahu dong Bapak Ibu? Siapa? Landry? Robin Hood, berarti dia mengikuti legenda-legenda gitu ya. Robin Hood, iya sih, tapi kan bukan berarti benar gitu ya. Oh kalau gitu boleh dong ya kita mencuri karena curiannya kan dikasih buat orang lain. Tentunya enggak seperti itu ya, bukan dalam pengertian seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 kata yang bertentangan tadi, memberi dan mencuri ini juga adalah seringkali menjadi sebuah tema pokok di dalam kehidupan beragama. Ya. Mau agama apapun, maka 2 kata ini seringkali dipakai. Ya, 2 kata ini seringkali diangkat, 2 kata ini yang kemudian seringkali disampaikan kepada umat manusia. Ayo memberi. Ya. Memberi itu dianjurkan. Kita aja banyak ya memberi persembahan. Kalau GKI nih ya, memberi persembahan itu enggak melulu harus memberi dalam bentuk uang. Tetapi GKI itu memahami memberikan persembahan materi, memberikan persembahan waktu, memberikan persembahan tenaga, memberikan persembahan pikiran. Artinya kita memberi. GKI itu minta melulu ya, memberi melulu. Ayo beri ya. Bukan cuma GKI, tapi juga dari gereja-gereja lain, bahkan dari seluruh agama, maka menganjurkan atau mewajibkan untuk memberi. Dan hampir dapat dikatakan semua agama akan mengatakan jangan mencuri. Jangan mencuri. Tidak boleh mencuri. Ya, tidak boleh mencuri. Nah, saudara, ayo memberi, jangan mencuri. Wajib memberi ini adalah tadi saya katakan diajarkan oleh semua agama. Tetapi ironisnya adalah ketika dilakukan sebuah survei, ada survei ini Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2018 yang kemudian mencoba mendata atau melakukan survei ke beberapa responden yang terkait dengan korupsi. Maka ternyata
lembaga survei ini menemukan fakta bahwa responden yang menjadi anggota organisasi keagamaan justru lebih pro korupsi dibandingkan dengan anggota organisasi sekuler. Ironis. Lalu saya pernah membaca juga sebuah berita ketika dikatakan korupsi paling banyak terjadi di departemen apa? Ada yang bilang justru di departemen agama. Ya, agama dan pendidikan. Bayangkan, dua lembaga yang menekankan jangan mencuri, dua lembaga yang mengajarkan untuk melakukan hal yang baik, untuk tidak melakukan pencurian, justru yang paling banyak melakukan korupsi. Justru yang terlihat melakukan pencurian. Nah, ternyata kondisi situasi yang saya coba lontarkan dalam bentuk tadi departemen ini enggak cuma ada sekarang. Ternyata situasi yang seperti ini juga ada bahkan pada zaman Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan kita, Injil Markus pasal 13, bacaan kita memang dari ayat 38 sampai dengan 44. Tetapi kalau kita melihat ke atas, bagian atas, dalam ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum mana yang paling utama? Ini yang nanya siapa? Ahli Taurat. Betul? Dalam ayatnya yang ke-28. Lalu kemudian ketika dalam ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Lalu ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, ketika Yesus mengatakan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang ini, siapa orang ini Bapak Ibu? Mengacu lagi ya ke ayat 28, ahli Taurat. Jadi ada orang-orang yang ada dalam pucuk pimpinan keagamaan pada saat itu yang kita disebut sebagai ahli Taurat yang sangat baik. Yang sangat bijak, yang sangat memperhatikan juga sesamanya dan seterusnya. Tetapi ternyata ada begitu banyak juga ahli-ahli Taurat yang tidak seperti orang ini. Nah, ini yang kita lihat dalam ayat 38. Ya. Dikatakan di sana, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Ya, Bapak Ibu, ahli Taurat itu memiliki jubah panjang kayak pendeta, punya jubah panjang seperti ini. Tapi jangan pernah berharap saya pakai ini di jalan. Kenapa? Gerah. Panas, ini aja lagi kepanasan gitu ya. Gerah. Nah, ada jubah yang secara khusus untuk para imam, ya. Kalau mereka sebutnya adalah efod, dan ternyata mereka lakukan itu dengan sengaja. Dengan sengaja mereka memakai jubah-jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah, ternyata banyak juga ahli-ahli Taurat yang kemudian dia pingin dihormati. Tolong dong, lihat nih, gua ini ahli Taurat loh. Lihat nih, aku ini pimpinan keagamaan loh. Tolong dong, dengarkan aku ngomong. Tolong dong, perhatikan aku. Tolong dong supaya aku begini dan begitu. Nah, enggak berhenti sampai di situ. Ya. Enggak berhenti sampai di situ. Tetapi dalam ayat 39, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, ini masih dalam rangka dihormati. Lalu ayat 40. Yang menelan rumah janda-janda. Saya langsung mikir, gila itu mulut gede bener ya. Bisa nelen rumah janda-janda. Apa maksudnya? Ya.
Apa maksudnya ketika dikatakan menelan rumah janda-janda? Nah, Bapak Ibu, ternyata para pimpinan-pimpinan agama ini, dalam hal ini adalah ahli Taurat, mereka mencuri dengan cara yang tidak kasar. Kalau orang mencuri, jelas-jelas saya pulang nanti saya bawa ini. Saya jelas itu mencuri, itu kasar, artinya secara nyata. Tapi ada banyak pencurian-pencurian yang dilakukan dengan begitu halusnya. Kalau orang bilang bermain dengan cantik. Ya. Begitu halusnya dia memakai karisma, memakai penghormatan yang dia lakukan itu untuk apa? Untuk mencuri. Yang disebut menelan rumah janda-janda. Jadi dengan karismanya, dengan kepemimpinannya sebagai pemimpin agama, maka dia akan mendekati janda-janda dan kemudian, ayo beri. Kamu harus memberi persembahan, kamu harus begini. Dan seterusnya dengan begitu rayuan-rayuan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya janda itu kemudian menjual rumah. Dan rumahnya akan diberikan kepada sang pimpinan agama. Maka ketika dia terima, lalu uang itu dipakai untuk apa? Apakah kembali dipakai untuk si janda itu? Tidak. Tidak. Tetapi itu dipakai untuk memperkaya dirinya. Dipakai untuk kepuasan, untuk keinginan dia, untuk membeli apapun yang dia inginkan. Bapak Ibu tentunya masih ingat ketika Yesus marah di bait Allah dengan membongkar balikan pasar yang ada atau perjualan yang ada di depan. Apakah karena dia berjualan, karena mereka berjualan lalu kemudian Yesus marah? Tidak sesimpel itu. Tapi bagaimana pedagang-pedagang itu meraih keuntungan setinggi-tingginya dan sebagian keuntungan itu diberikan kepada para imam. Di sini ada sebuah pencurian lagi. Mengambil dengan cara yang seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana para imam ini mengelabui. Membuat orang terpesona. Dengan karismanya, dengan kemampuan bahasanya, dengan kepandaiannya. Dan kemudian dia mengambil milik orang lain termasuk para janda-janda. Dan ini juga terjadi ketika dikatakan dan mereka mengelabui mata orang dengan apa? Dengan doa yang panjang-panjang. Bapak Ibu, saya pernah ditegur. Ditegur sama siapa? Ketika saya berkhotbah. Saya khotbah katanya dikenal cepat. Kalau khotbah malah sampai pernah ada yang bilang ini. Kalau khotbah minta Ci Angelin aja. Khotbahnya cepat. Ya. Khotbahnya cepat. Saya khotbah cepat, waktu itu saya khotbah sekitar 10 menitan. Tapi begitu doa syafaat saya ditegur selesai ibadah. Cici mah khotbahnya pendek, doanya panjang bener katanya gitu ya. Ngantuk saya gitu ya karena dengerin doa yang panjang bener. Tapi bukan mau saya doa panjang, dapat itunya panjang banget gitu loh. Dapat pokok-pokok doanya kok ya panjang banget, bisa 2 halaman saya dapat pokok doa. Yang mau gak mau doa saya jadi panjang. Nah ahli Taurat mereka berdoa panjang-panjang bukan karena pokok doanya panjang. Tapi mereka doa dengan panjang, dengan bahasa yang indah, dengan baik. Supaya apa? Supaya orang segan. Supaya orang hormat. Supaya orang lihat, weh hebat ya. Bu Yuli ini kalau doa itu luar biasa. Hebat. Kenapa? Panjang. Bukan cuman panjang, bahasanya bagus. Bahasanya bagus. Dan ketika dia hormat, maka kembali. Maka kemudian, yuk kasih. Nah Bapak Ibu, ini zaman Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Terkadang hal yang sama terjadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kepandaian kita. Kepandaian berbicarakah atau apapun kita merayu atau dengan cara apapun kita kadang mencuri. Mencuri tidak dengan kasar. Kalau kasar malah langsung ditangkap Bapak Ibu. Ya, langsung ditangkap polisi. Persoalannya adalah kita mencuri dengan cara halus. Kita mencuri dengan cantik. Ya, dengan cantik. Apa? Misalnya tadi dalam kata pembuka.
Mencuri waktu. Siapa yang mau ngeliatin? Mencuri waktu. Ya. Saya suka digoda, aduh lu mencuri kemuliaan orang lain gitu ya. Yang dipuji nih Ibu Vin. Wah, Bu Vin itu keren banget ya. Bagus banget. Saya bercanda. Siapa dulu pendetanya? Bercanda sih gitu ya. Lalu saya langsung dibilang, kamu sedang mencuri kemuliaan. Yang dimuliakan itu Ibu Vin. Yang dipuji adalah Ibu Vin. Tapi kemudian siapa dulu pendetanya gitu ya. Kalau yang bagus-bagus Bapak Ibu langsung saya bilang siapa dulu pendetanya sembari gini. Oh pendeta Angelin. Ya, begitu ada yang ngaco, siapa dulu pendetanya? Pak Daud gitu ya. Bercanda saudara-saudara gitu ya. Tetapi itu candaan. Itu candaan. Tapi terkadang ada hal-hal yang lebih lain. Bagaimana kita mencuri dalam sekitar kita. Ya, dari sekitar kita dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Mencuri waktu. Kita memakai tadi software bajakan. Tanpa sadar itu kita sedang mencuri. Ya. Simple sih, habis kalau beli yang asli mahal ya. Mahal ya. Tapi tanpa sadar itu kita sedang mencuri. Termasuk kadang-kadang saya sedang berpikir juga ketika kita memakai PowerPoint. Lagu gereja. Itu ada copyright loh. Ya, itu ada copyright loh. Apakah kita perhatikan hal-hal seperti ini? Nah, sederhana Bapak Ibu. Lalu kalau gitu gimana? Nah, kalau gitu gimana? Maka yang harus dilakukan kita jangan teruskan bagian yang itu. Tetapi kemudian dikatakan Yesus duduk menghadapi persembahan dan melihat. Ada dua tipe orang. Ada orang kaya kemudian dikatakan banyak orang memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kemudian Tuhan mengatakan ada janda yang memberi 2 peser. 1 duit. Dan kemudian Tuhan mengatakan ini loh orang ini memberi lebih banyak. Lebih banyak daripada orang kaya itu yang lain. Ya. Aturan yang ada adalah kalau kamu punya 2 peser, kalau kita namanya 1/10. Kalau mereka peraturannya, si janda ini hanya punya 2 peser, maka dia boleh memberikan 1 peser. Dia boleh memberikan 1 peser. Karena yang 1 peser adalah buat biaya hidup dia. Buat dia. Ya. Sama seperti kita. Memberinya berapa? 1/10. Boleh lebih enggak? Boleh. Ya, boleh. Boleh kurang enggak? Ya enggak ada yang bilang enggak boleh juga gitu ya. Tetapi peraturannya adalah 1 peser. Kenapa? Janda ini justru malah memberikan 2 peser. Dia memberikan 2 peser. Dan di sini Yesus tidak berbicara soal matematik, jumlah angka. Tetapi ketika dia memberikan 2 peser, Tuhan mengatakan dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari kekurangannya. Dia tidak memberi dari kelebihannya. Ya bukan gak boleh beli kelebihan. Kalau kita punya uang sekian ratus juta lalu saya kasih 10 juta kesannya gede. Padahal cuma sekian persen dari penghasilan dia. Tapi janda ini dia memberikan seluruh nafkahnya. Pertanyaannya lalu muncul. Kok mau sih? Kok bisa sih? Dia memberikan lebih dari peraturan. Tadi saya katakan peraturannya adalah 1 peser. Ada 2 Bapak Ibu. Ada 2 tafsiran yang mengatakan yang pertama adalah dia ingin memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik yang bisa dia berikan pada saat itu yang ada dalam pikirannya yang sederhana itu adalah ini loh aku ingin kasih semua. Aku ingin memberikan 2 peser. Walaupun peraturannya adalah 1 peser. Tapi aku ingin memberikan 2 peser. Saudara ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka dia memberikan 2 peser. Tapi ada tafsiran lain yang kemudian mengatakan bahwa ketika dia memberikan seluruh nafkah yang dia punya dari segala kekurangannya, di sana ada sebuah iman. Iman apa? Iman akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Bahwa Tuhan tidak akan membuat dia mati kelaparan.
Bahwa Tuhan akan menjaga dia, akan memelihara dia. Sedemikian rupa. Maka pemberian itu kemudian yang dilihat oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan ini janda memberi lebih banyak daripada orang yang kaya itu. Karena dia memberi dengan imannya. Dia memberikan dengan seluruh keberadaan dirinya. Inilah yang diyakini oleh GKI yang tadi saya katakan mempersembahkan materi, tenaga, waktu, pikiran. Mempersembahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Karena Dia sudah memelihara kita. Dia sudah menjaga kita sedemikian rupa. Bahkan seluruh rejeki kita itu semua dari Tuhan asalnya. Jadi Bapak Ibu, maka ketika gereja atau ketika agama kemudian mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ayo memberi. Jangan mencuri. Memberi kenapa? Karena kita mengucap syukur kepada Allah. Karena kita bersyukur akan penyertaan Tuhan. Tapi jangan mencuri. Jangan pernah mencuri. Bahkan mencuri dengan cara yang halus sekalipun, jangan lakukan itu. Kadang kita mencuri dengan cara yang tadi bercandaan tetapi serius juga. Bapak Ibu pasti pernah dengar, saya pernah cerita. Ketika ada orang memberikan persembahan. Dia 3 orang temanan gitu ya, berkawan baik. Kemudian mereka sedang bercerita tentang persembahan. Yang satu orang kemudian bilang, oh, kalau saya mengelola uang saya adalah setiap kali saya terima gaji bulanan, maka 10% langsung saya sisihkan buat Tuhan. Itulah persembahan saya. Sisa baru saya kelola dengan baik. Teman yang satu gak mau kalah. Lu 10% aja udah bangga. Kalau gue setiap kali aku dapat gaji, maka 50% aku sisihkan buat Tuhan. Itulah persembahanku kepada Tuhan. Baru aku hidup dengan 50%. Yang satu lagi gak mau kalah. 10% belagu. 50% sombong. Gue dong. Emang lo kalau kasih persembahan berapa? Setiap kali terima gaji kayaknya dia masih orang zaman dulu. Jadi masih pakai duit, terima gajinya pakai amplop. 100% gue buat Tuhan. 2 melongo. 100% buat Tuhan. Gimana caranya? Gue setiap kali gajian nih, gue keluarin dari amplop, angkat, gue lempar ke atas semuanya. Tuhan ambil yang Tuhan mau, yang jatuh buat gue. Ya. Ambil sana 100% saya kasih buat Tuhan. Yang jatuh buat saya, berapa yang jatuh? Semua yang ngaku dosa sebelah sini. Ya, balik cuma ilustrasi. Tapi terkadang itu yang kita lakukan. Dan tanpa sadar di sana kita sedang mencuri. Ya, seolah-olah kita memberi. Padahal tidak. Kita sedang mencuri apa yang menjadi kepunyaan yang lain. Kepunyaan Tuhan, bahkan sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk memberi dan jangan mencuri. Tuhan menolong kita. Amin. Satu pujian yang berjudul Rohmu yang Hidup mengajarkan kita untuk selalu berserah, menyerahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya, karena Dia yang selalu menyertai kita semua. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Tuhan, saat ini kami bersyukur ketika kami boleh melihat dan mendengar kabar bahwa PPKM boleh kembali diturunkan dan sekarang menjadi level 1. Kami boleh melihatnya, itu adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai segala upaya demi upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID ini, Tuhan. Para pimpinan-pimpinan negara kami, biarlah Engkau yang boleh terus memberikan hikmat untuk boleh membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk menangani segala persoalan yang ada. Proses vaksinasi yang boleh terus berlangsung sampai dengan saat ini, Tuhan Engkau yang boleh sertai dan Tuhan yang boleh tolong. Sehingga semakin banyak orang boleh menerima vaksin. Dan biarlah Engkau yang boleh menyertai juga setiap nakes-nakes yang ada. Ketika mereka merawat, ketika mereka memberikan vaksin, Tuhan Engkau yang boleh menjaga satu demi satu. Kami juga menyadari bahwa negara kami saat ini juga sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain, krisis-krisis yang lain, baik itu secara ekonomi, politik, hukum, dan yang lain. Tuhan Engkau juga yang boleh menolong dan menyertai, sehingga biarlah segala krisis yang ada boleh diatasi dengan baik. Kami ingin berdoa juga untuk gereja-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan gereja kami GKI Kepaduri. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai di masa-masa yang akan datang ini. Tuhan berkati setiap kami, majelis jemaat, para pendeta dan para penatua, tenaga pelayan gerejawi. Kami juga ingin berdoa untuk setiap karyawan, aktivis yang ada. Kami ingin berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh bergandengan tangan, boleh saling menopang, saling bahu-membahu. Sehingga keberadaan kami GKI Kepaduri boleh menjadi berkat, boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Dengan tidak henti-hentinya Bapa, kami ingin berdoa juga untuk anak-anak kami, untuk panti asuhan Asi Lestari, dalam juga setiap pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Anak-anak yang masih tetap harus sekolah dengan cara online, pembelajaran jarak jauh. Kami juga teringat akan pergumulan untuk relokasi. Tuhan Engkau yang boleh sertai setiap pergumulan panti asuhan saat ini. Orang-orang yang Tuhan telah pilih di dalam berproses relokasi ini, Tuhan Engkau yang boleh tolong. Dari pihak gereja, juga dari pihak pengembang. Tuhan yang boleh tolong sehingga proses relokasi boleh berjalan dengan baik. Dan anak-anak boleh kembali mendapatkan tempat tinggal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah segala persoalan yang sedang dihadapi juga dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa juga untuk umat-Mu ya Bapa di masa pandemik ini. Kami bersyukur kembali untuk penyertaan-Mu sehingga perlahan-lahan kondisi mulai semakin baik.
Namun masih kami menyadari ada banyak yang di antara kami yang masih merasakan dampak dari pandemik ini. Tuhan, Engkau yang boleh terus menguatkan. Tuhan yang boleh terus menolong, menopang kami. Sehingga biarlah kami juga boleh kembali memulihkan keadaan kami. Setiap upaya, setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan Tuhan berkati. Sehingga itu semua boleh kembali pulih dan menjadi lebih baik. Kami teringat juga akan beberapa rekan kami, saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudari Michael Hutapea, Bapak Joshua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, Ibu Novita Purnama, Bapak Henrianto Wibowo, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan. Kami mau menyebutkan nama orang-orang yang kami tahu sedang sakit ini dalam hati kami masing-masing. Bapa, Engkau yang boleh melawat satu demi satu, menilik mereka. Segala kelemahan tubuh yang dialami saat ini tidak menghalangi saudara-saudara kami ini untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan. Bapak, pada saat ini juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Saudara Ebenezer Tambunan, Bapak Supardi Wijaya, Bapak Kesi Kristian, Ibu Ruth Kristina Sabas, Ibu Reni Novianti, Ibu Diana Adijaya, Ibu Esther Komalawati, Saudari Rosalina Manuhutu, Ibu Elisa Raos, Ibu Susanti Novita, Saudara Jeffy Eugene Anggrianto, Bapak Stephen Suwondo Darmaji, Ibu Kolifon, Bapak Ayub Darmawan, Ibu Inga Wijaya, Ibu Shirley Kesanti Ananda, Ibu Liana N. Halim, Bapak Jimmy Novianto Hadiputro, Ibu Rosalina Ko, Saudari Felicia Novita, Bapak Agus Suwito, Ibu Jessica, Penatua Indahwati Wibowo, Ibu Novita Siregar, Saudara Dosma Ruth Belinda, Bapak Tobi Aditya Skeva Barahim, dan Penatua Endro Cahyo Putro. Tuhan, terima kasih karena teman-teman kami ini boleh bertambah usia setahun lagi. Terima kasih karena kami boleh melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi sehari. Maka Bapa, kami yakin Engkau akan terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Berikanlah rejeki, berikanlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berikanlah kesehatan yang baik. Sehingga biarlah saudara-saudara kami ini boleh terus Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, yang beribadah baik itu di rumah maupun juga dalam ruang ibadah ini. Dengan segala pergumulan kami, Tuhan Engkau yang boleh menilik hati kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengatasi segala persoalan kami dengan kekuatan yang asalnya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau perpuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, untuk berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831055444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code, OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Mazmur 12 ayat 43 sampai 44 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita naikkan pujian, Aku Suka Membagi. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa,
kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Kau yang pimpin setiap tangan yang mengelolanya. Kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan juga sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, di luar sana ada banyak orang yang menanti pertolongan kita. Hidupilah spiritualitas memberi, sebagaimana Kristus telah memberi yang terbaik untuk kita semua. Marilah saudara jangan tunda lagi, kita sebarkan kasih Kristus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memeliharamu di dalam menampilkan semangat berbagi kepada sesama. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menopangmu ketika engkau menjalani panggilanmu sebagai duta kasih di dunia. Thank you.